terus diberikan undangan untuk memberikan aspirasi gitu kan. Dianggap kayak orang penting nih gitu kan, masuk gedung dewan gitu. Masuk gedung dewan terus di ruang paripurna gitu kan. Ruang istimewa lah. Jadi waktu itu banyak sekali masukan-masukan yang kita tuh nggak nyangka gitu kan, nggak nyangka ternyata ini ya apa namanya suara anak-anak gitu dari lubuk hati terdalam gitu lah. Misalnya mereka ada celutukan, iya soalnya yang ngurusin kita cuma mama aja, papa cuma baca koran, misalnya kayak gitu. Itu suara nature ya. Suara polos anak-anak. Jujur anak. Hai viewer, jumpa lagi dalam program Ngobrol ala Indoposko atau Ngaco. Kali ini saya akan ngobrol santai dengan sosok wanita cantik, smart, adalah Dr. Jane Novelin Teja, seorang akademisi, mantan anggota dewan, dan praktisi pelindungan anak. Atau biasa disapa? Nana. Nana, oke. Biar enak ya Mbak Nana ya ini ya. Bisa mengenalkan diri Mbak Nana ke viewer kita? Oke, selamat sore viewer. Ya, kita nyebut viewer. Oke. Nama saya Jane Novelin Teja, tadi yang seperti diperkenalkan oleh Bang Arman. Iya. Tapi biasa dipanggil Nana. Saya mantan anggota dewan ya, dulu DPRD Kota Depok periode 2009-2014. Lalu sekarang akademisi, dosen di sebuah perguruan tinggi swasta, dan sekaligus menjadi praktisi perlindungan anak. Dengan apa? Mungkin jenjang pendidikannya pendidikan terakhir S3 Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI. FISIP UI ya. Ini. Nah, sekarang kan praktisi pelindungan anak. Bisa ceritain dong, anak itu seperti apa dan seperti yang disampaikan hak-hak anak itu seperti apa, karena kan ini adalah bagian dari generasi penerus bangsa ininya. Oke, jadi mungkin cerita dari mulai awal ketertarikan anak ini ya, berkecimpung di dunia perlindungan anak. Jadi waktu pas menjabat sebagai anggota DPRD Kota Depok waktu itu di tahun 2013, pemerintah Kota Depok mau bikin perda penyelenggaraan kota layak anak. Nah waktu itu saya jadi ketua pansusnya. Waktu itu kebijakan kota layak anak itu kan kebijakan nasional kan, kebijakan pemerintah pusat. Nah waktu itu Depok itu jadi salah satu kota yang menjadi pilot projectnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Belum punya perda kan, jadi waktu itu kita yang bikin perdanya. Ingat banget itu tuh Desember 2013 tuh perdanya disahkan. Nah setelah bikin perda itu, jadi judulnya Perda Penyelenggaraan Kota Layak Anak, Perda Kota Depok nomor 15 tahun 2013. Nah kebetulan waktu itu saya lagi S3 di UI kan. Masih mahasiswa lah ya, masih mahasiswa S3. Nah setelah bikin perda, akhirnya saya mengangkat topik penyelenggaraan Kota Layak Anak ini menjadi topik disertasi penelitian saya waktu S3. Gitu. Jadi waktu itu terus saya melakukan kajian mendalam gitu kan, penelitian tentang penyelenggaraan kota layak anak, terus jadi semakin tertarik gitu kan, sehingga akhirnya sampai sekarang ya saya memperjuangkan hak-hak anak gitu. Jadi setelah itu jadi tahu bahwa anak-anak itu seperti layaknya orang dewasa ya punya hak juga, hak asasi manusia gitu kan, karena kan kebanyakan justru yang lebih susah tuh mengubah mindset atau paradigma orang-orang dewasa yang kadang-kadang suka seenaknya gitu kan terhadap anak, apalagi kalau kita melihat sekarang banyak sekali kasus-kasus kekerasan anak gitu kan, bahkan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat gitu. Nah padahal seperti tadi yang Mas Arman bilang, anak-anak itu adalah generasi penerus bangsa yang seharusnya negara dan semua orang gitu kan harus melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak anak gitu, sehingga mereka bisa tumbuh kembang maksimal dan menjadi orang dewasa yang menjadi SDM yang berkualitas. Jadi meneruskan peradaban bangsa gitu kan. Sebuah negara nggak akan ada yang selamat tanpa memiliki SDM yang tangguh. Nah SDM yang tangguh ini kan
tiba-tiba ada gitu Iya. kan, harus dipupuk, dibina dari mulai mereka kecil gitu. Bahkan mulai dari kandungan ya, karena definisi anak itu adalah seseorang yang berusia 0 sampai 18 tahun. Oke. Gitu. Itu yang dalam regulasi atau perda seperti itu ya, termasuk dalam di atas perdanya 0 Di sampai atas 18 tahun itu ya dan ininya ya. definisi internasional itu 0 sampai 18 tahun. Nah, apa sih hal yang krusial dari kota layak anak itu yang perlu dipahami oleh pemerintah, termasuk juga sebagai regulator ya, nanti pelaksana dalam perda itu kan, peraturan itu, dan masyarakat sebagai yang harus mematuhi perda itu. Ini. Yang krusial adalah kalau kita bicara tentang perlindungan anak, itu biasanya konotasinya adalah remedial action gitu ya. Jadi kalau perlindungan anak tuh lebih kepada intervensi yang sifatnya pengobatan. Padahal kan kita sering dengar pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Mencegah lebih baik daripada mengobati gitu. Nah, di kota layak anak ini, di kebijakan kota layak anak ini, itu lebih intervensi sosialnya tuh lebih ke preventif gitu loh. Jadi makanya caranya gimana dengan memenuhi hak-hak anak itu gitu. Jadi di Perda Kota Layak Anak itu kan turunan dari Undang-Undang Perlindungan Anak gitu ya. Undang-Undang Perlindungan Anak itu juga turunan dari yang namanya Konvensi Hak Anak. Jadi ada yang namanya Konvensi Hak Anak itu secara diinisiasi oleh PBB di tahun 1990 dan sudah diratifikasi oleh lebih dari 200 negara termasuk Indonesia. Ya, jadi di Konvensi Hak Anak itu ada 5 klaster gitu kan. Yang pertama itu klaster hak sipil dan kebebasan. Terus yang kedua itu hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Yang klaster ketiga itu hak kesehatan dan kesejahteraan. Klaster keempat itu adalah hak pendidikan, waktu luang, dan aktivitas kebudayaan. Dan yang kelima itu adalah hak perlindungan khusus. Nah, kalau jadi paradigmanya adalah kalau misalnya kita itu berarti negara, masyarakat, dan dunia usaha ya. Jadi 3 pilar pembangunan itu memenuhi hak-hak anak di klaster 1 sampai klaster 4. Itu kita juga secara tidak langsung kita mencegah anak-anak ini masuk ke terlibat dalam masalah gitu loh. Kalau sekarang kan yang ada yang umumnya gitu ya, nggak cuma di Indonesia lah ya, maksudnya dimanapun kalau kita ngomong perlindungan anak ada kasus dulu gitu kan, ada kasus kekerasan, baru terus tiba-tiba semua orang repot gitu kan, semuanya cari remedial action-nya gitu, mengobati gitu. Padahal yang lebih penting itu adalah memenuhi hak anak, mengusahakan kesejahteraan anak untuk semua anak, nggak cuma anak-anak yang punya masalah gitu. Gitu. Jadi paradigmanya itu harus dirubah mindset-nya. Jadi kita harus memenuhi hak-hak anak. Kayak misalnya yang gampang gitu ya, misalnya di keluarga. Di keluarga itu anak-anak sekarang semuanya kecanduan gadget gitu, misalnya ya. Nah, pada saat anak-anak kecanduan gadget itu banyak sekali resiko yang dapat terkena di anak gitu. Jadi misalnya dari mulai kecanduan pornografi, sekarang kan banyak sekali gitu ya. Karena anak-anak semuanya main gadget, mereka bisa mengakses konten pornografi itu di YouTube gitu kan. Sosmed lah, di sosmed semua, di sosmed. Itu kan butuh pengawasan orang tua. Itu ada di hak klaster kedua, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Dan ada di hak pertama juga, hak klaster sipil, hak sipil dan kebebasan. Kebebasan di sini adalah anak-anak berhak dilindungi dan diawasi oleh orang tua dalam mengakses informasi yang sehat gitu loh. Kalau pornografi kan bukan informasi yang sehat gitu kan. Pada saat mereka tidak mendapatkan haknya itu, mereka akan beresiko terpapar konten pornografi. Ya kan, mereka akan beresiko misalnya kecanduan. Kecanduan pornografi itu bahaya loh. Kerusakan otaknya itu bisa lebih parah daripada kecanduan narkoba. Jadi pokoknya intinya kalau hak anak-anak itu terpenuhi yang tadi klaster 1 sampai klaster 4, mereka akan terhindar dari masalah itu tadi. Jadi kalau misalnya mereka mendapatkan pengawasan dari orang tua gitu kan, mendapatkan pendidikan, mendapatkan hak pendidikan, mendapatkan hak kesehatan, terus mendapatkan hak pengawasan dari orang tua, mereka nggak akan jadi
mudah terpengaruh oleh kegiatan-kegiatan negatif di luar rumah gitu. Jadi penting banget memenuhi hak-hak anak dan menyiapkan anak ini menjadi istilahnya strong from home. Strong from home. Jadi orang tua itu menyiapkan anak-anak di rumah. Karena kita sekarang nggak bisa ngawasin anak-anak 24 jam kan. Betul. Jadi misalnya waktu itu aku pernah jadi narasumber ya di sebuah seminar lah tentang ini ya, tentang kesejahteraan anak. Terus kayaknya buat media juga deh. Terus ada salah satu pemret itu yang hadir, dia bilang gini, Bu, gimana kalau misalnya kita mengusulkan ke pemerintah melarang sosmed masuk ke Indonesia? Kan ada tuh negara yang melarang Facebook atau apa gitu. Beberapa kayak Cina itu, kayak di Beijing tuh nggak bisa gitu. tuh. Terus saya bilang, emang yakin dengan negara melarang misalnya sosmed masuk di Indonesia, terus anak-anak kita terhindar dari masalah, gitu kan? Sama seperti halnya misalnya ada lagi yang bilang, yaudah kita jangan kasih anak-anak kita handphone katanya gitu kan, atau kita nggak beliin kuotanya gitu. Emangnya yakin anak-anak ibu nggak kasih handphone terus dia nggak bisa pinjam ke temennya, atau dia nggak bisa ke warnet, atau nggak dibeliin kuota internet, emang dia nggak bisa ke kafe atau apa yang cari wifi gitu kan? Jadi bukan itu masalahnya. Jadi yang penting adalah orang tua membekali anak-anak ini, menyiapkan anak-anak ini strong from home sehingga mereka tahu. Jadi pada saat kita melarang, jadi misalnya kita melarang anak-anak kita mengakses konten pornografi misalnya, kita berikan alasannya. Jadi kita beritahukan bahwa mengakses konten pornografi itu akan mengakibatkan menjadi candu. Nah kalau misalnya kecanduan pornografi, resikonya ini loh gitu. Jadi dikasih tahu. Dan kejadian apa sih? Pelecehan seksual segala macam itu bisa dari situ ya. Bisa dari situ gitu. Sesama kawannya sendiri atau jadi kalau kayak gitu misalnya penting membekali anak dengan sex education misalnya sejak dini gitu ya. Kalau orang-orang zaman dulu kan, orang tua zaman dulu itu mungkin mereka bilang tabu gitu kan, membicarakan memberikan pendidikan seks kepada anak-anak di usia mereka yang masih sangat muda gitu. Tapi kan sekarang korban kekerasan seksual itu semakin muda, semakin kecil kan. Dulu ada di sekolah internasional, anak-anak korban sodomi itu justru anak-anak TK. Ya, anak-anak TK yang nggak paham. Yang nggak paham, karena kenapa nggak paham? Karena memang tidak pernah diberikan pemahaman oleh orang tuanya, sehingga mereka nggak tahu bagian tubuh mana yang memang nggak boleh disentuh oleh orang lain. Orang asing atau... Iya, jadi terjadilah mereka jadi korban sodomi, mereka jadi korban pelecehan seksual. Anak-anak umur 5 tahun, 4 tahun gitu kan. Jadi kan penting sebenarnya memberikan sex education sejak dini kepada anak-anak supaya mereka paham, oh nggak boleh loh ini ternyata, dan harus langsung segera lapor ke orang tua. Gitu. Biar supaya antisipasi tidak berlanjutan ada kasus-kasus berikutnya ya. Nah, pernah nanganin kasus tentang kekerasan anak, pelecehan anak? Pernah. Bisa ceritain ke viewer lah, seperti apa sih sebenarnya apa yang terjadi gitu. Penanganannya juga seperti apa? Iya, pernah waktu itu di Depok ya, kasusnya sodomi. Sodomi yang dilakukan oleh guru SD terhadap murid-muridnya gitu kan. Nah waktu itu yang saya lakukan waktu mendampingi kasus itu adalah apa yang harus dilakukan untuk melindungi atau anak-anak ini lah gitu ya. Jadi waktu itu saya langsung pakai resource system gitu ya, sistem sumber, langsung menghubungi dinas waktu itu namanya, soalnya ganti-ganti nama dinasnya, pokoknya Dinas Perlindungan Anak lah ya waktu itu, langsung saya hubungi, memastikan bahwa anak-anak ini mendapatkan penanganan yang tepat, yaitu rehabilitasi psikologis gitu kan, karena ada beberapa anak ya. Ada beberapa anak. Yang menjadi korban itu sebenarnya di atas 10, tapi yang melapor hanya 4. Yang berani melapor ke polisi atau polisi. Orang tuanya melapor didampingi anak-anak ini, ya maksudnya yang melapor orang tuanya kan, ibu-ibunya gitu. Nah jadi waktu itu yang langsung saya lakukan adalah memastikan anak-anak ini mendapatkan rehabilitasi psikologis supaya tuntas gitu ya traumanya ini gitu. Karena kalau misalnya nggak tuntas, mereka beresiko menjadi pelaku di kemudian hari. Jadi ketika dia dewasa nanti. Iya, jadi kan menurut penelitian 70% pelaku tindak kekerasan anak ya, entah itu namanya apa, predator lah atau, nah itu ternyata mereka pada saat mereka kecil itu mereka korban yang tidak ditangani secara serius.
tidak ditangani. Kenapa? Karena mungkin mereka pada saat menjadi korban dulu waktu kecil, mereka nggak cerita, nggak lapor ke orang tuanya, nggak lapor ke polisi, sehingga trauma itu nggak sembuh gitu kan. Karena mereka nggak dapat rehabilitasi psikologis itu. Nah, pada saat mereka nggak mendapatkan itu, nggak sembuh traumanya, mungkin mereka menyimpan dendam. Pada saat dewasa mereka menjadi pelaku. Ini yang ditakutkan kan, jadinya ya, jadi kayak lingkaran setan, bola salju ya ininya. Iya, bola salju, semakin lama semakin besar. Nah, penanganan 100% untuk korban apa sih pelecehan seksual, katakanlah sodomi, itu memang harus full ya, nggak bisa harus. Jadi dan ya, continue. Iya. Prosesnya bisa lama nggak tuh? Bisa, ya tergantung. Ya tergantung kan? Dari ininya, nanti kan psikologis pasti anaknya ya. Ada asesmen yang dilakukan oleh psikolognya gitu kan. Jadi pada saat ditangani pertama kali kan pasti anak-anaknya ditanya kan, mereka apa aja yang udah mereka alami gitu kan. Nah, jadi nanti penanganannya akan tergantung dari sejauh mana mereka menjadi korban, udah seberapa lama dan seberapa traumanya yang. Trauma itu sebenarnya trauma seperti apa sih secara fisik? Misalnya ngelihat laki-laki dewasa takut atau gimana sih sebenarnya kalau itu? Ya itu kan nggak jelas juga kan apa yang dialami oleh korban. Anak-anak ini, mereka yang lebih tahu kan. Siapa tahu kalau saya waktu itu mendengar ceritanya pada saat menangani kasus ini, orang tuanya itu cerita anak-anak ini sering mimpi buruk di malam hari. Mimpi buruk gitu kan, terus mereka jadi nggak pede, terus jadi minder kalau ketemu orang gitu loh. Kan beda-beda ya tiap orang ininya. Jadi kan kalau sekarang orang selalu bilang mental health ya kan, mental illness gitu kan, itu kan jadi penyakit mental mereka gitu. Untuk menyembuhkan mental mereka itu nggak sebentar ya, tergantung anaknya juga ya. Dan nggak sebentar. Dari 10 korban ini ya terkadang yang benar juga ada yang tidak tertangani mungkin orang tuanya nggak tahu, bisa aja lebih dari 10 dan anaknya diem aja nggak cerita. Itu kan yang bola salju yang. Dan waktu itu yang lebih menyedihkan lagi, ada orang tua yang nggak mau lapor karena mereka melindungi orang tuanya, malu. Saya bilang ya ampun, saya sedih banget, dan anaknya juga nggak mau dibawa rehabilitasi ke psikolog karena orang tuanya malu. Udah biarin aja anaknya kita urus sendiri, padahal kan itu butuh bantuan profesional gitu loh anak-anak itu. Jadi saya bilang ya ampun, orang tua itu lebih mementingkan identitas dirinya daripada mementingkan anaknya gitu ya. Anaknya kan harus dibawa ke profesional untuk ditangani gitu kan, tapi orang tuanya memilih nggak usah, kita urus sendiri aja gitu. Oke. Dari case ini artinya peran orang tua juga krusial ya ketika menghadapi masalah itu ya. Katakanlah anaknya mau sembuhkan mentalnya, tapi orang tuanya melarang, kan jadi problem lagi nih. Berarti orang tuanya tidak memahami hak anak itu dong, kalau itunya. Iya, padahal kan orang tua itu adalah support system yang utama dari anak-anak gitu kan. Jadi pada saat waktu tadi saya ceritain tentang hak-hak anak, yang pertama kali harus memenuhi hak anak itu sebelum negara ya orang tua dulu lah gitu kan. Orang tua dulu. Organisasi terkecil lah untuk ini. Orang tua. Nah, ya Nanda kan sebagai praktisi perlindungan anak, melihat bahwa anak ini aset negara. Ketika ada regulasi untuk perlindungan anak, hak anak, sebenarnya secara kacamata katakanlah di Depok sebagai suatu daerah yang ada perdanya, tapi secara nasional sebenarnya Indonesia siap nggak sih dalam hal infrastruktur, kemudian SDM-nya untuk melindungi hak anak itu, dan masyarakat sendiri melihat apakah mereka juga mengerti tentang hak anak. Mungkin kan ada regulasi, ketika sosialisasi regulasi itu ke masyarakat tidak mengena, akhirnya masyarakat nggak ngerti gitu loh ininya. Nah, ini harus ada mitra antara pemerintah sebagai regulator dan masyarakat sebagai aplikator gitu, maksudnya pelaksana lah ibaratnya ininya. Ini betul, penting banget ini ketika ada aturan dan infrastruktur atau pendukung SDM itu harus ada. Katakanlah Depok ini harus ada unit pelindungan anak.
Dinasnya ada. Dinas ada. Di daerah lain kan belum tentu ada juga, nah. Karena beberapa daerah kan mungkin belum ngeh gitu loh, belum apa sih peduli dengan apa sih hak anak itu gitu ininya. Sebenarnya sih urusan perlindungan anak jadi urusan wajib ya di semua pemerintah daerah. Jadi dinasnya sih pasti udah ada gitu. Cuman kan seberapa intens, seberapa efektif program-program ini kan terus jadi ya tanda tanya lagi. Iya. Jadi gini aja, kita optimis dulu deh. Siap. Optimis dulu, at least pemerintah itu udah mencanangkan tahun 2030 idola Indonesia layak anak. Oke. Itu udah dicanangkan. 2030 itu berarti 8 tahun lagi. Iya, sekarang 2022. Wah, sebentar itu. Makanya. Padahal saya baca ya nggak lama lah ya, berapa bulan yang lalu tuh di Kompas ada jejak pendapatnya Kompas. Itu yang mengatakan bahwa kota layak anak itu sebagai kebijakan itu kurang populer gitu, kurang populer di masyarakat ya. Jadi banyak masyarakat yang nggak tahu. Padahal konsep kebijakan kota layak anak itu kan menurut saya tadi bagus banget ya, karena pendekatannya adalah intervensi preventif, pencegahan gitu, mencegah lebih baik daripada mengobati. Caranya gimana? Dengan memenuhi hak-hak anak gitu kan, itu kan fundamental banget. Nah, sementara itu banyak yang belum mengetahui gitu kan, belum tahu bahwa anak-anak itu punya hak gitu kan, terus mengubah mindset atau paradigma masyarakat bahwa anak-anak ini punya hak dan mereka harus dilindungi hak-haknya segala macam, tuh banyak yang belum tahu gitu. Makanya saya nggak bosan-bosan melakukan sosialisasi, makanya bikin podcast kayak gini sering-sering. Sekali sosialisasi. Ini salah satunya kan. Biar masyarakatnya bahwa anak itu ada haknya yang harus dilindungi gitu. Jadi sebenarnya kan pertama di situ dulu kan, percuma misalnya pemerintah punya kebijakan bagus-bagus, tapi mindset masyarakatnya sendiri nggak berubah, gitu kan? Ya kan percuma. Jadi kayak pemadam kebakaran, tiap ada masalah, ada kekerasan seksual, ada apa, langsung semuanya kayak turun. Kebakaran jenggot gitu. Kebakaran jenggot. Jadi cuma pemadam kebakaran aja gitu kan. Jadi baru bertindak setelah ada kejadian gitu. Preventifnya nol. Nah, mestinya kan preventifnya itu gitu yang utama. Nih masih soal anak, dan ini berhubungan dengan gempa Cianjur ya, yang kemarin kejadian. Itu kan korbannya banyak anak-anak juga. Otomatis anak-anak juga ada trauma dong ketika bencana, entah itu gempa, banjir atau bencana lainnya. Itu kan perlu diobatin lah. Istilah apa sih, trauma healing lah ininya. Itu gimana Mbak ini ya untuk mengatasi hak-hak anak di pasca bencana. Pasca bencana. Itu tadi trauma healing. Trauma healing itu ya. Trauma healing. Jadi maksudnya ada bantuan profesional lah ya, ada psikolog yang menangani, karena kita nggak tahu dampaknya, tiap anak bisa beda-beda gitu kan, tergantung dari tiap anak. Nah, terus yang harus dipastikan adalah anak-anak ini mendapatkan hak-haknya tetap gitu kan, semua hak kesehatan, hak pendidikan, terus hak mereka berada dalam lingkungan keluarga, karena kan saya baca di berita juga banyak anak-anak yang kehilangan orang tuanya jadi yatim piatu. Gitu. Jadi ya itu harus dipenuhi. Pada saat anak-anak kehilangan orang tua, mereka bisa diasuh oleh extended family gitu kan, ada kakek nenek atau ada paman atau ada bibinya, keluarga yang terdekat. Ada keluarga lain, ada keluarga terdekat. Jadi nggak usah bicara muluk-muluk, hak-hak itu aja dulu dipenuhi gitu kan, hak dalam lingkungan keluarga, hak dilindungi, terus hak mendapatkan pendidikan, itu tadi kan, hak kesehatan dan lain-lain. Yang penting haknya tetap harus terpenuhi. Itu yang pasti ya. Dan trauma healing ya, pertama trauma healingnya dulu. Prosesnya berapa lama sih? Sama sebulan lebih kalau nggak? Maksudnya yang tercepat itu berapa lama biasanya? Anak-anak itu bisa traumanya hilang gitu loh. Maksudnya bisa hilang. Nggak susah juga ya memastikan. Karena beda-beda kan. Beda-beda ya. Karena itu nggak apa sih. Ya katakanlah yang tadi korban pelecehan ini kan kalau malam dia sering mimpi. Nah, ketika mimpinya nggak ada itu bisa diidentikan sudah sembuh atau belum? Belum tentu. Belum tentu ya. Dan itu kembali lagi ke asesmennya si yang menangani, si profesional yang menangani ini gitu kan. Mereka pasti punya indikatornya, anak ini dikatakan udah sembuh atau belum. Gitu. Tapi yang penting kan yang pasti harus dipantau terus kan. Dan itu tidak bisa di satu bidang. Maksudnya ada tim gabungan yang menanganinya dari tim psikolog, terus tim lainnya kali ya, dari kesehatan, sosiologi dan segala macam ya ininya. Karena itu kan nggak sedikit ya korbannya, banyaknya itu ini ya.
Ini menjadi menarik karena bagaimanapun juga anak kan yang tadi saya katakan generasi penerus. Kalau generasi kita ke depannya hancur, negara udah pasti Negara hancur Iya, ininya. betul. Tugas. Nah, pandemi yang kemarin atau 2 tahun ya, sekarang sebenarnya masih berlangsung sih ini. Ada Cuman lagi agak yang berturun, COVID-nya. agak naik. Ini kan hak anak menjadi perhatian, khususnya hak pendidikan gitu loh. Karena kita tahu efek pandemi kan ekonomi. Ya. Banyak orang tua yang terpaksa harus di PHK segala macam karena ekonomi global. Bahkan di tahun 2023 nih itu ada resesi global. Tapi Indonesia Indonesia siap lah untuk menghadapi. Tapi itu kan baru preventif ya, kita nggak tahu ke depannya. Kita harus optimis terus. Iya, benar optimis. Nah, hak anak ini kan menjadi penting ketika dalam suatu keluarga ekonominya tidak menunjang untuk pendidikan. Ya. Peran pemerintah kan harusnya sangat berperan nih untuk pendidikan anak. Kan jadi tidak putus sekolah segala macam. Nah itu gimana ininya? Apa sih? Kan ada program persiapan wajib pemerintah? Belajar. Kan ada program wajib belajar gratis. Program wajib belajar gratis ya. Dari SD sampai SMA kan di tiap daerah sekarang. Dan terus, itu harus database-nya harus sudah diterima pemerintah ya kalau udah sih kan itu ya. Pemerintah sekarang udah banyak lah program-programnya di Kementerian Pendidikan kan ada BOS, bantuan operasional sekolah, terus program wajib belajar gratis dari SD sampai SMA, terus beasiswa untuk pendidikan tinggi juga ada kan, bidik misi dan lain-lain gitu ya. Jalur penerimaan di perguruan tinggi juga ada dari jalur undangan dan dari SNM, PTN, SBMPTN dan lain-lain gitu ya. Banyak beasiswa. Jadi apalagi sekarang di pemerintahan Jokowi yang periode kedua ini fokus utamanya waktu yang periode lalu infrastruktur, kan periode yang sekarang SDM kan. Yeah. Jadi ya kalau saya rasa sih infrastruktur kebijakannya sebenarnya udah bagus, tinggal ya implementasinya. Implementasi di lapangan gitu. Seperti apa ya? Dan apalagi Indonesia ini sekarang sudah mencapai peaknya bonus demografi. Ya kan, dulu waktu itu kan diprediksi Indonesia tahun 2030 baru mencapai bonus demografi gitu kan. Bonus demografi itu kan di mana populasi penduduk usia produktif itu jauh lebih tinggi daripada yang non produktif gitu kan. Dengan kata lain, Indonesia tuh punya banyak stok anak-anak gitu kan. Karena di Indonesia punya prinsip banyak anak banyak rezeki tuh. Jadi punya banyak sekali stok sebenarnya SDM gitu ya. Dibandingkan negara-negara lain gitu. Jadi Indonesia tuh bakal jadi bangsa yang besar gitu, bangsa yang sangat besar karena aset bangsa itu kan SDM gitu, kan manusia gitu, bukan infrastruktur, bukan tambang, bukan batu bara, bukan minyak gitu, tapi manusianya. Nah, gimana negara menyiapkan manusia ini menjadi SDM yang tangguh itu ya challenge-nya gitu, yang harus kita persiapkan, harus kita persiapkan menuju Indonesia yang besar itu gitu, karena kita punya banyak sekali bonus demografi itu, punya banyak sekali stok usia produktif saat ini. Udah 70% usia produktif kita. Usia produktif itu kan dari umur 15 sampai 64 tahun gitu. Banyak sekali kan generasi Z, post Gen Z malah sekarang ada. Jadi ya kita tuh negara besar karena aset kita tuh besar sekali. Oke, ini Nanda kan selain sebagai akademisi di sebuah perguruan tinggi swasta, juga sebagai praktisi pelindungan anak. Berbicara tentang child anak, itu kan anak agak usil biasanya tuh. Kadang suka jahil, suka ya gitu lah, namanya anak-anak kan suka bermain jadinya. Pernah nggak dijailin ataupun diusilin sama anak-anak, ataupun pernah melihat nggak tingkah laku anak seperti apa gitu loh, yang membuat Nanda itu merasa tergugah atau merasa terenyuh atau bahkan ketawa gitu loh ininya. Dijailin sih kayaknya nggak pernah ya. Nggak pernah ya. Cuman waktu itu ada pengalaman itu aja, yang waktu itu bikin perda Kota Layak Anak itu yang di Depok, waktu aku jadi ketua pansusnya. Terus kita mengundang anak-anak sebagai salah satu stakeholder perda itu gitu ya. Jadi kan waktu itu dalam merumusan kebijakan, buat masukan, kita wajib mengundang stakeholder
untuk memberikan masukan. Nah, waktu itu stakeholder yang kita undang termasuk anak-anak nih, perwakilan anak-anak di Kota Depok gitu kan, dari dari SMP dan SMA gitu. Kita undang dan waktu itu kita ngadain rapat dengar pendapatnya itu di ruang paripurna dan mereka tuh seneng banget. Mereka seneng banget diundang, terus diberikan undangan untuk memberikan aspirasi gitu kan. Dianggap kayak orang penting nih gitu kan, masuk gedung dewan gitu. Masuk gedung dewan terus di ruang paripurna gitu kan. Ruang istimewa lah. Jadi waktu itu banyak sekali masukan-masukan yang kita tuh nggak nyangka gitu kan, nggak nyangka ternyata ini ya apa namanya suara anak-anak gitu dari lubuk hati terdalam gitulah. Itu misalnya mereka ada celutukan, iya soalnya yang ngurusin kita cuman mama aja, papa cuman baca koran, misalnya kayak gitu. Itu suara nature ya. Suara polos anak-anak. Jujur anak. Terus misalnya kita minta masukan, kalian tuh apa sih yang kalian inginin kalau misalnya kalian berangkat sekolah gitu kan. Ya mereka bilang kita nggak mau macet misalnya gitu kan. Terus kita maunya ada bis sekolah gitu, ada bis sekolah. Makanya waktu itu kita langsung masukin di Perda gitu ya, pemerintah mengadakan bis sekolah gratis untuk anak-anak. Tapi sayangnya sampai sekarang belum ada. Oh, masih on progress. Optimis aja. Optimis aja. Karena emang apa sih transportasi emang sangat penting ya. Iya kan. Jadi nggak hanya ekonomi, pendidikan anak juga sangat penting. Penting jadi ketika menuju ke sekolah, mereka bebas macet, kemudian nggak ada masalah. Sampai ke sekolah on time gitu loh. Jadi nggak diomelin bu guru, nggak kena sanksi, nggak disuruh lari keliling lapangan. Ini itu mungkin salah satu apa ya yang aspirasi dari anak-anak ditampung dalam peraturan itu ya ininya. Perda. Karena kan bagaimanapun juga dia yang melakukan nantinya. Iya, perda itu untuk namanya Perda Kota Layak Anak ya. Kita haruslah mengundang anak-anak untuk memberikan masukan terhadap perda tersebut gitu. Dan ternyata banyak sekali masukannya. Dan itu berlaku untuk semua anak tidak hanya karena kan kita ketahui kejadian-kejadian hak-hak anak terabaikan kan dari anak-anak jalanan gitu. Dia rentan dengan pelecehan seksual, kemudian ya perkosaan juga. Ya salah satu pelecehan seksual ya seperti itulah ininya. Dia juga mengamen itu kan sebenarnya bekerja. Ada beberapa kasus, misalnya orang tuanya justru nyuruh anaknya kerja. Itu bentuk eksploitasi. Eksploitasi anak. Dan itu kan di beberapa kota besar ya, termasuk Depok, Jakarta. Itu kan banyak terjadi dan masih terjadi lah sampai saat ini. Itu hak anak terampas. Iya, itu dirampas ya. Hak anak yang tidak terpenuhi kan. Mestinya kan anak itu berada di sekolah. Iya kan, berada di sekolah atau berada di rumah yang nyaman bersama orang tua gitu kan. Tapi kok mereka ada di jalanan. Gitu kan. Itu kan udah benar-benar bukan kota layak anak itu. Kalau misalnya di kotanya itu ada anak-anak yang lagi ngamen atau lagi mengemis di jalanan gitu kan. Itu bukan kota layak anak. Nah, menjadi pertanyaan juga apakah mereka nyaman di jalanan? Itu menjadi pertanyaan juga. Terus ketika mereka kembali ke keluarganya, apakah lebih nyaman gitu? Itu kan menjadi kenyamanannya seperti apa? Katakanlah di jalan kita melihat mereka ini tidak nyaman, tapi bagi mereka itu nyaman. Padahal itu rawan dengan pelanggaran lah, maksudnya pelanggaran kejadian-kejadian yang menyebabkan dan dia. Dan juga di jalanan kan juga rawan resiko ini kecelakaan ketabrak ininya, terus dan terekspos dengan polusi udara. Iya betul. Gitu kan. Berapa kali kan Satpol PP ya beberapa daerah kan selalu razia, anak ketangkep, udah, habis itu dia keluar lagi. Jadi kayaknya nggak jerak gitu Nah, menyadarkan mereka bahwa jalanan itu tidak layak buat mereka itu seperti apa ininya? Ya, nggak bisa cuman sekali dirazia, terus cuman berapa hari, terus dilepasin lagi. Ya, pastinya nggak begitulah. Pasti akan butuh penanganan rehabilitasi yang komprehensif dan yang butuh proses gitu ya. Namanya anak-anak mungkin udah terbiasa di jalan, terus mereka mengamen, mengemis, terus mereka udah biasa dapat uang gitu kan. Terus tiba-tiba mereka disuruh pulang ke rumah, disuruh sekolah. Ya mereka mungkin merasa nggak nyaman karena mereka nggak dapat uang lagi, karena biasanya mereka ada di jalanan gitu kan, mereka udah bisa dapat uang. Duit, dia bisa beli apa macam-macam.
ini kan berarti ada yang salah gitu kan, karena mereka tidak mendapatkan itu lagi hak ya, pengawasan, pelindungan dari orang tua. Jadi di sini orang tua tuh tidak memberikan pemahaman kepada anak-anak gitu loh, bahwa pendidikan tuh lebih penting, karena kalau pendidikan itu akan menyiapkan mereka secara jangka panjang gitu loh. Karena hidup mereka tuh nggak cuma setahun 2 tahun loh gitu kan, hidup mereka tuh panjang. Nah nanti mereka harus punya cita-cita gitu kan. Karena ada tahap-tahap pendidikan, setelah lulus SD, lulus SMP, SMA, lalu misalnya mereka punya kuliah dan selanjutnya bekerja, terus nanti akhirnya berkeluarga dan lain-lain, itu kan jadi itu tahap-tahap kehidupan yang harus nantinya mereka akan jalani dan mereka lalui gitu. Nah untuk menyiapkan itu semua kan nanti mereka harus by proses gitu kan, dari mulai sekolah. Nah itu tuh harus disampaikan oleh orang tua, itu kewajiban orang tua dan tanggung jawab orang tua untuk memberikan pengarahan gitu kan kepada anak. Jadi kalau misalnya anaknya merasa lebih nyaman di jalanan gitu kan daripada di sekolah atau di rumah, ya berarti ada yang miss di sini gitu. Ya? Karena memang mereka nggak paham. Namanya anak-anak gitu kan, mereka nggak paham. Yang mereka lihat cuman hari ini saya dapat uang, udah saya happy, udah gitu doang gitu. Mereka nggak mikirin tentang hari esok. Nah orang tua lah yang harus menyiapkan mereka untuk memikirkan masa depan. Karena mereka punya masa depan yang masih panjang gitu. Yang lagi-lagi peran orang tua itu sangat krusial ya ininya. Jangan sampai hak anak terampaskan untuk masa depan ke depannya ini. Dan juga orang tua juga punya tanggung jawab terhadap negara. Tanggung jawab menyiapkan anak-anak ini menjadi generasi penerus bangsa gitu kan. Kalau misalnya orang tua nggak memenuhi hak anak, terus anaknya menjadi kriminal gitu kan, menjadi pecandu narkoba, menjadi pecandu pornografi, menjadi pelaku tawuran, menjadi pelaku kekerasan, berarti kan ini merugikan negara gitu kan. Negara yang banyak sekali generasinya yang ternyata terlibat masalah gitu kan, bukan menjadi SDM yang unggul. Negara kan yang terbebani gitu kan. Nah berarti kan di sini tanggung jawab orang tua nggak jalan. Jadi pada saat orang tua memenuhi hak anak itu, mereka nggak cuma hanya bertanggung jawab terhadap diri mereka dan keluarga mereka, tapi juga bertanggung jawab terhadap negara. Bagaimana anak-anak itu dibesarkan akan menentukan bagaimana mereka menjadi orang dewasa nantinya gitu. Nah, saya perlu tahu nih, ini sudah mengamati tentang apa sih hak anak. Mostly itu kebanyakan hak anak itu terampaskan untuk kalangan mana sih, menengah ke bawah atau menengah ke atas? Apakah ada di menengah ke atas kejadian hak anak itu terampaskan? Karena kan kita tahu biasanya kalau ada kemiskinan berarti biasanya hak anak akan terampaskan. Nah, untuk yang level menengah ke atas yang ibaratnya ekonomi mapan segala macam tertentu, tapi ada nggak kasus hak anak itu juga terampaskan? Ada aja ya. Berarti tidak melihat kasta ekonomi ya, semuanya kena ya. Kayak misalnya hak pengawasan dari informasi yang sehat gitu ya. Kayak misalnya gadget, orang-orang tua sibuk kan, orang-orang tua yang tadi menengah ke atas misalnya. Mereka sibuk kerja, mereka sibuk, ibu-ibunya jadi sibuk jadi sosialita. Ibu-ibunya lebih sibuk bikin TikTok atau apa, update sosmed gitu kan. Sementara anak-anak mereka nggak diperhatiin, anak-anak mereka mengakses konten pornografi dan lain-lain gitu kan. Itu salah satu case hak anak terampas. Iya, itu dari tidak perhatiannya orang tua. Itu kan di klaster kedua itu, di konvensi hak anak. Anak mendapatkan hak pengawasan dan pelindungan dari orang tua, mendapatkan pengasuhan dari orang tua yang harmonis gitu kan. Gitu. Jadi kalau ayahnya lalai, ibunya lebay, ntar anaknya jadi apa? Karena lalai itu kan nggak lihat dari latar belakang ekonomi gitu kan. Latar belakang ekonomi manapun, kalau misalnya orang tuanya nggak care, lalai, ya anaknya semua akan beresiko terampas haknya itu tadi gitu. Berarti tidak memandang apa sih tingkat ekonomi yang waktu itu ini jadi ya. Kasus korban sodomi di sekolah internasional itu kan dari kalangan menengah ke atas. Anak-anak yang jadi korban anak-anak TK yang nggak paham, nggak diberikan pemahaman oleh orang tua. Jadi misalnya ya itu tadi ya, tidak diberikan sex education gitu oleh orang tuanya sejak dini. Ini nggak boleh, sehingga mereka jadi korban sodomi. Itu kan anak-anak dari sekolah yang menengah ke atas gitu. Jadi artinya harus menjadi perhatian semua pihak, tidak melihat kasta menengah ke atas yang latar belakang ekonomi, bahwa hak anak itu sangat penting ya. Ini
ya. Bahkan sekarang kalau boleh ini ya, sekarang cenderungnya ini apa namanya, anak-anak itu anak-anak artis tuh dieksploitasi secara ekonomi ya. Anak-anak di upload di Jadiin sosmed gitu segala objek. macam, jadiin objek biar di endorse gitu. Gitu Oh, itu mereka salah satu perampasan juga. secara nggak sadar itu anak-anak itu dieksploitasi secara ekonomi loh. Orang tuanya menikmati hasil endorse dari produk dari yang dipakai anak-anak itu gitu kan. Anak-anaknya jadi bintang iklan sejak kecil, padahal siapa tahu anak-anak itu nggak mau gitu kan. Itu kan salah satu bentuk eksploitasi. Tanpa sadar itu salah satu bentuk ininya ya. Ini. Makanya saya salut sama artis-artis yang nggak mau terlalu mengekspos wajah anaknya gitu kan. Disembunyiin gitu. Biar apa sih? Tidak terampas tidak dieksploitasi. Anaknya belum tentu nyaman loh. Nanti pada saat mereka besar gitu ya, anaknya besar terus mereka melihat, yalah saya lagi nangis, saya lagi apaan, semuanya diupload di sosmed gitu kan. Belum tentu terima. Belum tentu mereka mau. Iya, gitu. Ininya. Dia bisa menyalahkan orang tuanya kalau gitu. Iya. Ininya. Betul. Ya, kadang-kadang seperti itu sih dengan adanya YouTuber segala macam dan kan? Akhirnya ada cuan di YouTube itu. Ketika anaknya lucu segala macam dijadiin objek untuk. Karena undang-undang ITE aja kan melindungi hak kita gitu ya. Jadi misalnya ada video tentang kita gitu kan, terus diupload oleh teman kita gitu kan, itu kan nggak boleh tanpa seizin kita. Nah itu kan sebenarnya sama aja dong, orang tua nggak boleh mengupload foto tentang anaknya tanpa seizin anaknya gitu kan. Jangan dianggap anaknya masih kecil terus anak itu nggak punya hak gitu kan. Nah itu yang belum dipahami. Iya. Itu apa sih, efek digitalisasi kali ya. Iya. Yang artinya tidak sinkron dengan hak anak yang harusnya dilindungi. Iya. Ya sangat disesalkan sih sebenarnya sih. Kalau orang tuanya paham sih mestinya itu nggak terjadi lah. Itunya ya. Sayangnya itu tadi masyarakat banyak yang belum paham. Jadi ya harus sering-sering sosialisasi. Makanya saya nggak pernah lelah berkoar-koar tentang hak-hak anak ini gitu kan gitu. Ya sering-sering lah bikin sosialisasi, ngundang pakar-pakar tentang anak gitu kan, bikin podcast kayak gini kan, ini salah satu bentuk ini sosialisasi. Ya, bagaimanapun juga anak itu adalah tugas kita bersama. Iya. Nggak hanya Nana juga. Iya, saya sebagai di media juga, di Indopos juga harus media ramah anak itu juga ada. Berperan juga. Sering diundang jadi narasumber untuk topik media ramah anak. Termasuk kalau dulu ya, zaman dulu kan ada berita-berita tentang anak di TV atau apa kan wajahnya kan terpampang. Kalau sekarang kan di blur gitu kan. Kita sih di media sih ada kode etik jurnalistik. Jadi emang kalau korban perkosaan anak atau sodomi itu, kalau untuk foto atau video emang harus di blur. Nama pun nggak boleh. Ininya. Karena bagaimanapun juga dia masih punya masa depan. Kalau orang tahu bahwa dia korban perkosaan, nah kasihan secara moral di masyarakat dicibirkan, wah ini korban ini. Apalagi jejak digital gitu kan. Iya betul ininya. Orang serba apa-apa bisa dicari di Google gitu kan. 10 tahun lagi mereka udah bisa udah sembuh lah gitu kan traumanya, mereka udah terjun lagi ke masyarakat, terus tiba-tiba ada temennya bilang, lu dulu korban ini ya gitu kan. Nah, iya itu yang kita jaga lah ininya. Emang di kode etik jurnalistik ada sih seperti itu. Jadi apa, jurnalisme ramah anak lah ininya. Ininya. Jadi ya yang tadi saya katakan bukan tugas Nana doang, tugas semuanya lah. Ini ya yang kan harus menyuarakan. 3 pilar pembangunan itu kan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, termasuk semua media, semua masyarakat. Terakhir nih, di luar ngomong anak, ya kita tahu apa ya, bisa ceritain dong. Nana ini kan salah satu apa sih cucu dari salah satu tokoh di mana, Sumatera Barat ya, di Padang ya. Siapa Bagindo Aziz Khan. Siapa beliau ininya? Bagindo Aziz Khan itu kakekku. Jadi ibuku anak nomor 5 dari Bagindo Aziz Khan. Bagindo Aziz Khan itu adalah wali kota Padang, Sumatera Barat, dan diangkat menjadi pahlawan nasional. Jadi pahlawan banyak, tapi pahlawan nasional itu adalah pahlawan yang mendapatkan SK dari presiden. Gitu. Jadi waktu itu diangkat jadi pahlawan nasional tahun 2005 ya oleh SK, waktu itu presidennya zamannya SBY. Nah, yang dilakukan oleh Bagindo Aziz Khan adalah pada saat agresi militer Belanda kedua tahun 1947. Jadi waktu itu tentara sekutu ya mau meluaskan wilayah lagi mau masuk ke Sumatera Barat. Nah, biasanya kalau mau masuki suatu wilayah pasti yang dikuasai dulu pertama kali adalah ibu kota provinsi gitu kan, Padang. Nah, waktu itu Bagindo Aziz Khan itu wali kota Padang.
itu dia punya kalimat yang terus sekarang ditulis di batu nisannya. Jadi dia mengatakan lewati mayat saya dulu, baru tentara Belanda bisa meluaskan wilayah ke Kota Padang gitu. Jadi kalau istilah zaman sekarang dia pasang badan gitu ya, jangan sampai pihak musuh tuh masuk ke wilayahnya dia, karena dia sebagai pemimpin wilayah di situ gitu. Jadi moral story-nya gitu ya, kakek saya itu tuh idealis banget gitu ya. Jadi waktu itu diajak di lobi oleh tentara Belanda gitu kan, pasti kan ditawari, diiming-imingi macam-macam ya zaman dulu lah. Kalau sekarang kan kita dengernya istilahnya suap. Jadi waktu itu kakek saya idealis dan dia benar-benar tidak menampik semua tawaran dari tentara Belanda, tetap bersikeras tentara Belanda gak boleh masuk gitu. Sampai terus akhirnya diculik oleh tentara Belanda dan dibunuh. Dibunuh, ditembak, dipukul di belakang kepala. Tapi setelah dipukul tuh ditembak. Jadi biar dikiranya itu ada peluru nyasar. Padahal sebenarnya dia dianiaya gitu ya, ditembak, dipukul oleh benda tumpul di bagian belakang kepala. Jenazahnya ditemukan. Ditemukan, terus sekarang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Bukit Tinggi. Iya, Sumatera Barat. Itu kejadian dibunuhnya tidak ada saksi sama sekali ya waktu itu. Ya, jadi waktu itu sama tentara Belanda dibawa ke rumah sakit tentara waktu itu di Kota Padang dan dikarang cerita. Jadi dibilangnya katanya ada peluru nyasar dan lain-lain gitu kan. Padahal tuh waktu itu ternyata ada saksi mata yang melihat bahwa memang dia dianiaya. Dianiaya dan dibunuh seperti itu ya. Kayak kejadian Sambo dong kalau gitu. Aduh. Rekayasa. Tapi di luar. Karena memang kan Belanda kan ingin menguasai Indonesia. Otomatis dia pasti akan mencari sekutu lokal lah katanya yang mendukung. Pemimpinnya dulu pasti yang akan dilumpuhkan dulu untuk bisa menguasai wilayah. Tapi justru Padang. Waktu itu dengan gugurnya Bang Gino Aziz kan, rakyat Sumatera Barat itu justru bersatu dan melawan gitu loh. Jadi waktu itu mereka marah gitu kan, pemimpin mereka karena tahu pemimpinnya dibunuh justru jadi itu malah membuat pemicu semangat, malah semuanya akhirnya berontak gitu kan. Gitu. Melawan Belanda saat itu. Oke. Luar biasa kan. Terima kasih Nana. Terima kasih kembali atas obrolan santai kita. Oke, viewer, kita akhiri diskusi santai ini dengan Dr. Jane Novelin Teja, seorang akademisi, praktisi pelindungan anak, dan mantan anggota dewan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.